Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aristiono Nugroho. Saya lektor kepala atau associate professor di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Saya sangat senang sekali jika kemudian bisa berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi, khususnya sosiologi agraria, sehingga kemudian kita semakin paham tentang sosiologi agraria. Kita mulai, ini adalah petanya, peta paradigma. Lihatlah di bagian atas ada paradigma metafisik, itu nanti terdiri dari berbagai disiplin ilmu, ada ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Kemudian kita pilih sosiologi, kita masuk sosiologi, maka kemudian muncul di paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi itu ada 3, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Pada kesempatan ini kita pilih atau masuk di paradigma fakta sosial, yang paradigma ini didukung oleh 2 teori besar, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik. Jika kemudian nanti kita akan menggunakan paradigma ini untuk membedah fenomena di lapangan, maka kita akan masuk ke paradigma konstruk. Misalnya di situ ada sekian banyak pilihan yang bisa kita amati, bisa keluarga, komunikasi, pertanahan, kehutanan, dan lain-lain. Dan kalau kemudian kita masuk di pertanahan, kita juga bisa pilih land reform, pendaftaran tanah, penggunaan tanah, atau reforma agraria. Inilah cara membedah fenomena lapangan yang kita kenal dengan paradigma konstruk dengan menggunakan paradigma sosiologi. Tetapi sebelumnya, mari kita kenali apa itu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial dibangun dari 2 teori besar, ada teori fungsional struktural dan teori konflik. Dan kemudian sekarang coba kita lihat tentang teori fungsional struktural. Bunyi dari teori fungsional struktural sebagai berikut. Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Saya ulangi, bunyi atau isi atau substansi dari teori fungsional struktural. Pertama, masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. 2, perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. 3, asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Inilah substansi, isi, atau bunyi dari teori fungsional struktural. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Kita ketahui paradigma fakta sosial didukung oleh 2 teori besar, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik. Ini asal-usul teori fungsional struktural. Teori fungsional struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons tahun 1979 setelah ia memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto tahun 1848 sampai 1923 dalam The Structure of Social Action tahun 1937. Jadi ada pandangan dari Vilfredo Pareto dalam The Structure of Social Action. Saya ulangi, teori fungsional struktural dikembangkan oleh Talcott Parsons setelah ia memperhatikan dengan seksama pandangan Vilfredo Pareto dalam The Structure of Social Action. Kemudian kita harus paham bahwa The Structure of Social Action itu adalah karya dari Talcott Parsons. Jadi Talcott Parsons menulis The Structure of Social Action setelah dia memperhatikan pandangan Vilfredo Pareto yang hidup di tahun 1848 sampai tahun 1923. Buku atau eksemplar The Structure of Social Action terbit tahun 1937. Dalam buku tersebut, Parsons menjelaskan bahwa Pareto menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang berada dalam keseimbangan dan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Perubahan satu bagian dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnya dari sistem tersebut. Kemudian kita masih bicara tentang asal-usul teori fungsional struktural. Talcott Parsons tahun 1902-1979 menyampaikan teori fungsional struktural atau biasa disebut teori fungsional dengan terlebih dahulu meluncurkan karyanya yang berjudul Towards a General Theory of Action 1951 dan The Social System tahun 1951.
Teorinya berfokus pada aspek struktural masyarakat dan prasyarat fungsional dari sistem sosial untuk memelihara keberlangsungannya. Oleh karena itu, teorinya disebut struktural fungsional, kemudian lebih dikenal dengan sebutan fungsional struktural atau sering disingkat menjadi fungsional atau teori fungsional. Sebelumnya mari kita ingat kembali substansi dari teori fungsional struktural. Masyarakat memiliki suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Jadi, masyarakat memiliki bagian-bagian, perubahan yang satu akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasarnya setiap struktur dalam sistem sosial bersifat fungsional terhadap yang lain. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Ini adalah sejarah teori fungsional struktural, diawali dari Agus Comte, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan yang tidak dapat direduksi ke dalam individu. Masyarakat mempunyai struktur-struktur yang masing-masing berfungsi secara terorganisasi. Kemudian Herbert Spencer, masyarakat mengalami proses evolusi, yaitu kemajuan atau proses yang terarah dan bertahap. Konsepnya equilibrium sosial sebagai suatu kondisi masyarakat yang penuh dengan harmoni sosial, stabil, dan terintegrasi. Kemudian muncul pemikiran Emile Durkheim, masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang membuat sistem menjadi seimbang. Sehingga jika ada yang tidak berfungsi, maka akan merusak keseimbangan sistem. Kemudian muncul pemikiran Talcott Parsons, untuk dapat bertahan, sistem sosial harus terstruktur guna menjamin kebutuhan-kebutuhan agar dapat terpenuhi secara tepat dan efisien. Ini elemen teori fungsional struktural. Ini ada perspektif fungsional struktural, ada elemen sosial, ada stimulus sosial, ada adaptasi sosial, dan ada keseimbangan sosial. Perspektif fungsional struktural dari Talcott Parsons, ada 4 fungsi imperatif melalui action system yang biasa disebut agil. Adaptation, adaptasi, goal attainment, tujuan, integration, penyatuan, dan latency. Fungsi pemeliharaan atau pola latency merupakan proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan internal tension atau social control. Kemudian harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Jadi untuk fungsi latensinya itu dalam hal motivasi. Kemudian ada fungsi integrasi. Tadi kan kita sedang bicara 4 hal ya, agil, adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Tadi latency sudah kita bahas, merupakan proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan internal tension, social control. Kemudian ada fungsi integrasi, dalam hal ini kita sebut sebagai stimulus sosial. Fungsi integrasi merupakan proses yang terjadi di internal yang mengkoordinasi interrelationship berbagai subsistem atau unit-unit sistem. Harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya dalam agil, yaitu AGL. Adaptation, goal attainment, and latency. Kemudian adaptasi sosial, kemudian disebut sebagai fungsi adaptasi, merupakan sistem untuk mempertahankan sumber-sumber penting dalam sistem untuk menghadapi external demands, permintaan atau tuntutan eksternal. Harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Kemudian ada keseimbangan sosial, ini yang disebut sebagai fungsi pencapaian tujuan atau fungsi pencapaian tujuan atau goal attainment, merupakan fungsi ketika sistem memprioritaskan tujuan dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Untuk itu harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya. Inilah elemen teori fungsional struktural, ada elemen sosial, kemudian ada stimulus sosial, ada adaptasi sosial, dan ada keseimbangan sosial. Perspektifnya adalah fungsional struktural yang digagas oleh Talcott Parsons. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Sekarang kita lihat dinamika fungsional struktural.
Tahun 1960-an, teori fungsional struktural mengalami kemunduran karena tidak mampu menjelaskan adanya fenomena konflik sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan. Tetapi teori fungsional struktural sangat baik penjelasannya ketika membahas perubahan sosial. Oleh sebab itu, Jeffrey Alexander dan Paul Coulomb mengkritik teori fungsional struktural dan menawarkan teori baru, yaitu teori neofungsional pada tahun 1980. Teori neofungsional dirumuskan mengikuti alur analisis Parsonian dengan mempercayai beberapa prinsip yang selanjutnya dituangkan dalam substansi teoretiknya. Sekarang kita bicara tentang teori neofungsional. Seperti kita ketahui, teori neofungsional adalah teori yang dimunculkan kemudian sebagai kritik terhadap teori fungsional struktural. Substansi teori neofungsional. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang relatif mandiri yang terorganisasi melalui interaksi antar bagiannya. Keseimbangan sistem dan integrasi sistem difahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu. Terdapat beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Terjadi interaksi antar elemen yang menghasilkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Selain sebagai produk ketegangan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangan. Jadi pada teori neofungsional dijelaskan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang mandiri. Kemudian keseimbangan sistem difahami dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berusaha mencapai kondisi itu, tapi kemudian sistemlah yang kemudian mengarah ke situ. Kemudian ada beberapa tingkat integrasi kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial. Jadi kalau misalnya kita bayangkan segitiga, ada sisi, ada sudut kebudayaan, ada sudut kepribadian, dan ada sudut sistem sosial, yang itu kemudian menjadi dalam perkembangannya masing-masing memiliki tingkat integrasi yang berbeda-beda. Kemudian terjadi interaksi antar elemen, yang interaksi itu menimbulkan ketegangan dan provokasi bagi hadirnya perubahan. Selain sebagai produk ketegangan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangan. Jadi, teori neofungsional mencoba menjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan perubahan. Sebab sebelumnya di teori fungsional struktural seolah-olah semua statis. Dinamika, ada perubahan sedikit kemudian kembali statis. Tetapi di teori neofungsional, fokusnya, dosis perhatiannya lebih ditingkatkan pada aspek perubahan. Dan bahkan lebih dipertegas ketika dikatakan bahwa selain sebagai produk ketegangan, jadi kalau tegang kemudian menimbulkan perubahan, perubahan juga dapat memproduksi ketegangan. Inilah teori neofungsional. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Ini adalah gambar tentang teori fungsional struktural. Jadi kalau kita bicara tentang teori fungsional struktural atau kita menggunakan teori fungsional struktural untuk pisau bedah, maka kita akan melihatnya sebagai sebuah alat yang memandang sebuah sistem sosial dari elemen-elemennya, kemudian dari stimulusnya, dari adaptasinya, dan dari keseimbangan. Sebagai contoh, kalau di bagian sistem sosial ini kita letakkan misalnya pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka kita akan bicara pendaftaran tanah sistematik lengkap itu elemennya apa saja. Kemudian ketika elemennya itu apa saja, perhatikan apa stimulus atau yang mampu merangsang peran masing-masing elemen, kemudian untuk menjalankan tugasnya masing-masing agar pendaftaran tanah sistematik lengkap yang kita sudah letakkan di tengah ini menjadi sesuatu yang punya fungsi yang berhasil. Kemudian kita lihat ketika kemudian muncul kendala, muncul masalah, muncul tantangan eksternal, bagaimana kemudian elemen-elemen itu beradaptasi satu dengan yang lain, sehingga kemudian muncul keseimbangan baru, yang keseimbangan baru itu hasilnya berupa keberhasilan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itulah kira-kira bagaimana kalau kemudian kita gunakan teori fungsional struktural untuk membedah sebuah isu agraria, yaitu pendaftaran tanah sistematik lengkap. Saya ulangi, pendaftaran tanah sistematik lengkap kita letakkan di tengah, di bagian sistem sosial. Selanjutnya kita lihat pendaftaran tanah sistematik lengkap itu elemennya apa saja, baik elemen dalam pengertian sarana prasarana termasuk elemen-elemen pendukungnya, organisasinya, instansinya. Kemudian perhatikan stimulus yang bisa ditampilkan atau stimulus yang harus dimunculkan atau stimulus yang muncul agar kemudian masing-masing elemen berperan secara aktif dalam mendukung keberhasilan pendaftaran tanah sistematik lengkap.
Kemudian sesudah itu perhatikan bagaimana elemen-elemen itu beradaptasi satu dengan yang lain, sehingga kemudian memunculkan keseimbangan baru, yang keseimbangan baru ini adalah muaranya atau kata kuncinya berupa keberhasilan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itulah cara menggunakan teori fungsional struktural untuk membedah isu agraria. Sekarang kita masuk ke teori kedua, yaitu teori konflik. Bagaimana substansinya atau bagaimana isinya atau bagaimana bunyi dari teori konflik. Pertama, berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. Keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Itulah isi, itulah bunyi, itulah substansi teori konflik. Sekarang kita kembali ingatkan bahwa kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial, yang didukung oleh dua teori besar, yaitu teori fungsional struktural dan teori konflik, dan sekarang kita sedang membahas teori konflik. Asal-usul teori konflik. Seiring dengan meredupnya teori fungsional struktural, maka tampillah teori konflik mengisi kelemahan teori fungsional struktural yang tidak mampu menjelaskan fenomena konflik sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan. Teori konflik dikembangkan oleh Karl Marx, Louis Althusser, Ralph Dahrendorf, dan lain-lain. Menurut Louis Althusser, konflik yang terjadi di masyarakat bersifat fungsional. Fungsi konflik bagi masyarakat adalah mendorong terjadinya perubahan. Sekarang mari kita lihat tentang struktur masyarakat menurut Karl Marx. Ada suprastruktur, ada infrastruktur. Suprastruktur itu ada institusi sosial, ada sistem politik, ekonomi, dan keluarga. Sementara infrastruktur ada hubungan produksi, alat produksi, pemilik dan buruh, tanah, pabrik, dan mesin. Inilah struktur masyarakat dari mulai suprastruktur dan infrastruktur. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Sekarang kita masuk ke asal-usul teori konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, dalam situasi konflik, kelompok yang terlibat melakukan berbagai tindakan untuk mengadakan perubahan di masyarakat. Pada saat konflik semakin hebat, maka perubahan yang timbul juga semakin radikal. Ketika konflik disertai tindak kekerasan, maka perubahan akan mengakibatkan kehancuran struktur masyarakat. Sekarang mari kita lihat dinamika teori konflik. Teori konflik dikritik karena mengabaikan ketertiban dan stabilitas serta berideologi radikal. Randall Collins menyatakan bahwa teori konflik akan berkembang bila melalui jalur analisis historis tingkat makro. Pada jalur analisis historis tingkat makro dikembangkanlah kemudian teori neo-Marxian. Ada pula sosiolog yang memadukan teori neo-Marxian dengan teori neo-fungsional. Tetapi ide ini dikritik sosiolog lainnya karena mengaburkan batas pemikiran antara Marx dengan Parson. Marx itu Karl Marx dan Parson itu Talcott Parson. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Inilah skema tentang teori konflik. Jadi kalau kita bicara teori konflik, kita sedang memandang sebuah sistem sosial dari 4 hal. Pertama kita lihat wewenang dan kekuasaannya. Kemudian kita pelajari perubahannya, dan kemudian kita pelajari pertentangan yang timbul akibat perubahan tersebut, dan kemudian kita lihat potensi disintegrasinya. Kalau kemudian teori konflik akan kita gunakan sebagai pisau bedah isu agraria, mari kita perhatikan sebagai berikut. Kalau misalnya kita sedang membedah isu agraria, reforma agraria, misalnya begitu, maka kita letakkan reforma agraria di bagian tengah ini, kita anggap sebagai sebuah sistem sosial. Kemudian perhatikan wewenang dan kekuasaan para pihak yang mengelola reforma agraria. Kemudian ketika masing-masing pihak menjalankan wewenang dan kekuasaannya, perhatikan perubahan yang terjadi di masyarakat dalam konteks reforma agraria. Ketika terjadi perubahan, tentu tidak semua orang mampu beradaptasi, maka kemudian muncul pertentangan. Ketika muncul pertentangan ini, kemudian pelajari atau cari atau lacak potensi disintegrasinya. Sehingga kemudian dari hasil bedah itu, maka kita melihat atau mampu melihat potensi disintegrasi ketika reforma agraria dijalankan di suatu tempat. Itulah cara menggunakan teori konflik sebagai pisau bedah
dalam memahami atau membedah isu-isu agraria. Tadi kita kasih contoh tentang bagaimana membedah isu reforma agraria. Sekedar intermezzo, ini ada gambar tahu. Kenapa kamu diam saja padahal kamu tahu? Ya, kalau tahu kan harus diam saja. Kalau tahu bicara malah kita kaget. Kita sedang bicara tentang sosiologi agraria, paradigma fakta sosial. Dan tadi kita sudah bahas mengenai teori fungsional struktural dan teori konflik. Mudah-mudahan pembahasan kita tadi itu bermanfaat, bisa menambah wawasan, bisa menambah daya kritis kita untuk membedah isu-isu agraria. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.